Baik, kita mulai ya kawan-kawan ya. Silahkan di-on-kan kameranya. Izin mulai Bu Kabit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia kita dapat berkumpul pagi ini kawan-kawan dalam rangka overview. Yang terhormat Bu Kabid, Bu Putih Handayani selaku Kepala Bidang Diklat Struktural dan Fungsional. Di sini juga ada Pak Teddy selaku Koordinator Ketua Tim Pelaksana Diklat Struktural dan Fungsional. Kemudian ada juga para wali kelas dan tentunya para peserta pelatihan dasar CPNS yang kami banggakan dan mudah-mudahan pagi ini sehat semuanya. Jadi sebagaimana yang tadi saya sampaikan, hari ini kawan-kawan akan memulai pembelajaran distance learning melalui materi overview. Bagaimana gambaran keseluruhan secara singkat dalam waktu yang tidak terlalu lama ini akan kawan-kawan dapatkan. Baik, sebelum masuk ke materi, oh ya, karena ini masih suasana bulan Idul Fitri, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan segala amal ibadah kawan-kawan bisa diterima dan tentunya eh, akan dipertemukan dalam Ramadan dan Lebaran berikutnya. Amin. Baik, sebelum masuk ke materi overview, di sini juga telah hadir Kepala Bidang Diklat Struktural dan Fungsional, Bu Putri Handayani. Kami persilahkan Bu, mohon arahan dan tunjuknya. Silakan Ibu Kapit, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Ardian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Selamat Bu. pagi, Bu. Selamat Selamat Ibu. pagi. Ya, masih ada yang belum on kamera ya, masih banyak yang belum on kamera nih. Ya, salam kenal semuanya untuk teman-teman peserta Laskar CPNS. Oke. eh, selamat datang, selamat bergabung mulai tanggal 8 April ini ya, 2025 kalian akan memulai diklat untuk Laser CPNS yang dimana teman-teman akan diberikan materi untuk penyamaan persepsi. Teman-teman akan nanti akan bertemu dengan para narasumber, para ceramah yang akan diberikan materi yang dimana teman-teman nanti akan menambah wawasan dan teman-teman akan mengetahui lebih dalam lagi untuk terkait baik itu untuk terkait tentang visi misi dari Kemenhub itu sendiri gitu kan, baik itu juga dari ilmu-ilmu yang akan teman-teman dapatkan dalam nanti teman-teman untuk bekerja. Ya masih pada mengantuk semua ya semuanya ini ya, masih pagi semua, mukanya masih lesu-lesu semua ini. Jadi saya lihat masih ada yang menumpang tangan juga seperti ini. Ngantuk mungkin ya. Oke, mungkin nggak dari saya nggak banyak. Saya harap teman-teman bisa mengikuti dengan baik dan benar karena apa yang nanti teman-teman teman-teman ikutin itu akan berguna nantinya gitu kan. Jadi saya harap nanti begitu juga nanti mungkin akan ada tugas-tugas. Saya harap teman-teman benar-benar lakukan karena itu akan menjadi nanti penilaian dari teman-teman dari diklat yang akan teman-teman laksanakan ini. Jadi saya harap benar-benar diikuti dengan baik, tugasnya benar-benar dilakukan gitu kan. Nah, karena walaupun ini diklat secara Zoom, saya harap teman-teman tetap bisa fokus ya untuk mengikuti. Mungkin saya rasa cukup sekian dari saya. Selamat mengikuti, selamat menjalankan diklat ini dengan baik dan benar. Sukses selalu buat teman-teman. Saya cukup sekian. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu Waalaikumsalam. Kadis atas arahannya. Selanjutnya kami persilahkan Pak Teddy, mungkin ada tambahan arahan Pak Teddy. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ardian. Mungkin sedikit saja arahannya seperti yang telah Bu Putih sampaikan. Pertama-tama kami ucapkan selamat Hari Raya Lebaran karena ini masih suasana Lebaran dan mohon maaf lahir dan batin. Dan tentunya setelah Lebaran ini kita diminta untuk lebih semangat melakukan proses kegiatan. Kalau adik-adik sekarang adalah proses pembelajaran belajar mengajar di pembelajaran latar. Jadi pertama saya ingin ucapkan selamat datang di Kementerian Perhubungan. Ini penting karena adik-adik telah mengikuti pelatihan selama 4 tahun kemarin sebagai Polbit ya. Lalu sekarang ditugaskan dinas di Kementerian Perhubungan. Dengan begitu sekarang adalah awalnya semacam orientasi pembelajaran atau pembekalan yang diberikan adik-adik sehingga pembekalan ini sangat penting untuk diikuti dan juga ambil serap ilmu sebanyak-banyaknya. Dengan begitu nanti ketika telah selesai proses pembekalan dan masuk ke dalam dunia kerja di Kementerian Perhubungan itu bisa memberikan kontribusi yang nyata dan juga memberikan dampak nyata untuk kementerian kita. Jadi sekarang untuk pembelajaran mohon semua diikuti aturan mainnya dan juga lulus, bukan sekedar syarat lulus tapi lulus dengan baik, lulus dengan memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya, terapkan setelah itu dan juga majukanlah Kementerian Perhubungan. Mungkin itu aja dari saya, Pak Ardian. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Teddy atas tambahan arahan. Baik, selanjutnya kita masuk ke ini ya kawan-kawan ya. Apa? Materi overview, mohon share screen. Sudah terlihat ya kawan-kawan ya. Siap terlihat, Pak. Baik, overview ini merupakan gambaran ya kawan-kawan ya, gambaran keseluruhan apa yang nanti yang kawan-kawan ikuti selama pelatihan dasar CPNS ini. Jadi silahkan diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada hal-hal yang penting silahkan dicatat. Karena ini tentunya akan kawan-kawan lalui selama kurang lebih waktunya 3 bulanan seperti itu ya. Baik. Nah, terus, sorry. Dasar hukumnya mulai dari undang-undang sampai keturunannya, undang-undang, PP, peraturan menteri, peraturan LAM, terus SE, dan tentunya di Puspom Aparatur. Nah, ini ketentuan CPNS. Jadi kawan-kawan saat ini adalah dalam rangka menjalani masa prajabatan, dalam rangka uji coba. Nah, dalam waktu 1 tahun, kawan-kawan diberikan kesempatan untuk melaksanakan pelatihan prajabatan namanya. Dan sekarang namanya pelatihan dasar CPNS. Dan kesempatan itu hanya datang 1 kali. Jadi manfaatkan sebaik mungkin masa orientasi ini. Jadi ini adalah masa di mana kawan-kawan belajar mengenali apa yang ada di tusinya kawan-kawan, yang ada di organisasinya kawan-kawan, apa yang nantinya saya kerjakan. Nah, disinilah kawan-kawan diminta untuk belajar. Dan waktunya hanya 1 tahun sekali dalam 1 tahun. Melalui pelatihan dasar PNS ini, kurikulumnya ada sebagaimana yang tertera dalam layar, ada kurikulum pembentukan karakter PNS dan nantinya akan kawan dalami. Ada 4 agenda yang kawan-kawan nanti ikuti, agenda sikap perilaku bela negara, jadi bela negaranya sendiri yang dibentuk dulu, kemudian core value ASN, core value atau nilai-nilai dasar PNS-nya. Teman-teman juga harus tahu kedudukan dan perannya dalam NKRI seperti apa, dalam rangka menuju smart governance itu seperti apa, dan tentunya agenda habituasi supaya semua itu bisa menjadi habit gitu kawan-kawan.
Selain itu juga ada kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas, di mana isinya kemampuan teknis, administratif, substantif, dan sebagainya. Itu ya kawan-kawan. Nah, metode penyelenggaraan. Jadi pelatihan dasar CPNS ini metodenya adalah blended learning. Jadi perpaduan berbagai macam metode pelatihan. Mulai dari pelatihan mandiri yang tentunya sudah kawan-kawan ikuti ya sebelum pelaksanaan distance learning ini. Waktunya kurang lebih 9 hari. Misalkan nanti ada yang belum, ya segera mungkin. Nah, berikutnya setelah pelatihan mandiri, kawan-kawan saat ini, mulai hari ini dan seterusnya adalah pembelajaran distance learning, pembelajaran jarak jauh, di mana waktunya kurang lebih 22 hari untuk pembelajaran distance learning. Nanti juga ada seminar rancangan aktualisasi, dan ada pelaksanaan aktualisasi, waktunya 30 sampai dengan 40 hari. Nah, itu bagian dari pembelajaran distance learning, pembelajaran jarak jauh. Jadi ada pembelajaran virtual tatap muka, non tatap muka, dan tentunya ada pembelajaran praktek berupa aktualisasi nanti. Kemudian di akhir pelatihan ada pembelajaran, ada evaluasi, ada tahap evaluasi. Kurang lebih waktunya 3-4 hari. Dan memang seharusnya evaluasi ini dilaksanakan secara klasikal, teman-teman hadir di Pusbang Operator. Namun karena saat ini masa efisiensi, bahwa seluruh pelatihan dilaksanakan secara jarak jauh. Jadi teman-teman tidak perlu hadir di Pusbang Aparatur, tapi nanti secara virtual. Halo, Ini Mas siapa ini? Nat, saya terdengar. Awas. minta tolong co-host. Nah, berikutnya ada PKTBT. Apa itu PKTBT? Nah, di luar kurikulum tadi ada juga kurikulum tambahan berupa penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Nah, ini tadi kemampuan teknis, kemampuan administratif, substantif. Nah, ini dilaksanakan kapan? Bisa sebelum laksat CPNS, bisa sebelum pembelajaran distance learning, atau pada saat aktualisasi nanti, pada masa habituasi. Yang terpenting sebelum masa evaluasi, sebelum tahap evaluasi. Nah, ini yang pertama kita bahas mengenai pembelajaran mandiri. Tentunya kawan-kawan sudah melaksanakan pembelajaran mandiri ya, melalui LMS yang sudah diinfokan oleh para wali kelasnya. Nah, loginnya menggunakan Meet, nanti ada video segala macam, ada evaluasinya, dan ini merupakan gambaran jadwal pembelajaran mandiri yang dulu disebut MOOC, tapi MOOC kan Massive Open Online Course, itu kan terbuka untuk umum, tapi ini tidak terbuka. Hanya kawan-kawan yang punya NIP yang bisa melaksanakan ini. Oleh karenanya ini bukan MOOC tapi pembelajaran mandiri yang terbatas, tidak open. Baik, untuk ini pembelajarannya secara mandiri, waktunya fleksibel, bisa kawan-kawan atur. Kemudian evaluasi akademiknya juga sudah ada melalui level knowledge, jadi hanya sebatas pengetahuan dan pemahaman C1, C2 kalau dalam taksonomi belum. Kemudian sikap perilaku ini juga dinilai, ada trofinya, ada trofi dan sebagainya. Kemudian peserta wajib lulus sebelum tahap klasikal atau tahap evaluasi. Jadi misalkan sampai sekarang masih ada yang belum, jadi silahkan segera mungkin dan selesaikan sebelum tahap evaluasi. Nah, ini berikutnya adalah gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran distance learning yang dimulai kawan-kawan hari ini. Nah, sebagai contoh ini ya, hari pertama saat ini ada overview, nanti juga ada ceramah, ada dinamika kelompok. Berikutnya, jadi pembelajaran yang kawan-kawan sekarang ikuti adalah pembelajaran orang dewasa, kawan-kawan. Oleh karenanya, lebih banyak diminta keaktifan dari para pesertanya. Makanya ini lebih banyak pembelajaran asinkronus kan. Nah, sebagai contoh ini hari kedua. Sinkronus hanya 2 jam pelatihan. Selebihnya adalah asinkronus hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Bahkan sinkronus lagi hanya 3 jam pelatihan. Nah, jadi hari kedua
Contoh ini ya, hari kedua itu sinkronus 2 jam pelatihan. Satu. Selebihnya ada asinkronus, dan sinkronus lagi, tatap muka lagi hari keempat. Berarti hari Kamis siang. Selebihnya adalah pembelajaran pembelajaran asinkronus atau penugasan. Nanti tugasnya seperti apa, masing-masing tutor akan memberikan. Nah, inilah gambarannya ya. Hari kelima, hari keenam. Nanti ada saatnya kawan-kawan belajar dalam satu kelompok 10 orang, ada saatnya belajar satu kelas 40 orang. Nah, oleh karenanya informasi dari wali kelas tolong diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hari ke-11 dan seterusnya sampai dengan ke hari ke-21 ada seminar rancangan aktualisasi. Dan nanti ada pelaksanaan aktualisasi kurang lebih tadi 30 sampai 40 hari. Dan sebelum pelaksanaan evaluasi ada bimbingan dengan coach tentunya. Siapa coach nanti akan disampaikan oleh wali kelas. Nah, ini yang menjadi perhatian pada saat pembelajaran distance learning ya. Jadi pakaian selama sinkronus atau tatap muka ini adalah kemeja putih berdasi hitam bagi pria. Kemudian perempuan adalah kemeja putih kerudung hitam atau sel hitam. Nah, tatap muka di luar sinkronus ya silahkan menyesuaikan. Apabila teman-teman di kantor berarti ya silahkan. Mau pakaian diklat ya silahkan, mau menyesuaikan kantor sehari-hari ya silahkan. Bagi yang di rumah ya silahkan menyesuaikan. Jadi selama sinkronus silahkan menyesuaikan ya. Jadi aturannya hanya selama sinkronus. Pada saat asinkronus ya silahkan menyesuaikan. Kemudian LMS sebagai panduan jadwal. Nah, silahkan dibuka LMS-nya. Loginnya seperti apa. Itu nanti bisa ditanyakan langsung kepada wali kelasnya. Nah, untuk pengisian daftar hadir, teman-teman diwajibkan mengisi daftar hadir di LMS setiap hari. Baik itu ada pembelajaran sinkronus atau tidak, wajib mengisi di LMS. Jadi login pagi, siang, dan sore. Karena itu terrekod nantinya. Nah, di luar itu, pada saat sinkronus, teman-teman juga hadir, mengisi daftar hadir melalui Google Form yang disampaikan oleh wali kelas. Kalau yang pengisian daftar hadir di LMS ini mandiri. Jadi tanpa ada informasi dari wali kelas pun silakan wajib mengisi. Nah, untuk yang sinkronus, pembelajaran sinkronus, nah itu melalui Google Form yang disampaikan oleh wali kelasnya. Kemudian tugas juga diupload di LMS sesuai arahan tutor, baik dari LMS ataupun nanti email, silakan sesuai dengan arahan tutornya. Kemudian LMS bermasalah, silakan digunakan jadwal manual yang disampaikan oleh penyelenggara. Kemudian ini pembelajaran sinkronusnya melalui Zoom. Nanti masalah breakout room dan sebagainya akan difasilitasi oleh wali kelas. Nah, ini berikutnya adalah tahap evaluasi. Setelah kawan-kawan pembelajaran distance learning, ada aktualisasi. Nah, ini juga masuk ke tahap evaluasi tadi. Evaluasinya kurang lebih 3 hari. 3 hari. Kalau klasikal memang 3 hari. Tapi karena ini pembelajaran juga dilaksanakan secara virtual, nanti menyesuaikan ya. Tidak berarti 3 hari. Mungkin ada 3 sampai 4 atau 5 hari. Menyesuaikan dengan jam yang disampaikan oleh penyelenggara nanti. Ini gambaran jadwalnya. Hari pertama seperti apa, hari kedua seperti apa, dan hari ketiga seperti apa. Nah, ini berikutnya PKTBT. Apa itu PKTBT? Yaitu penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Nah, ini ada 2 agenda. Agendanya yaitu teknis administratif, teknis substantif. Nah, waktu pelaksanaannya kapan? Sebelum laksar CPNS atau sebelum masa distance learning. Berarti ini untuk gelombang 1, bukan sebelum laksar, tapi tapi nanti selama pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja. Kawan-kawan juga
akan diberikan penguatan kompetensi teknis. Dan paling lambat sebelum pembelajaran tahap evaluasi. Nah, ini evaluasi kelulusan peserta. Apa sih yang dinilai? Ada 4 aspek ya. Yang pertama evaluasi sikap perilaku, bobotnya 15%. Nah, ini 10% itu didapat dari kawan-kawan selama pelatihan mandiri. Nanti juga terekod pembelajaran mandirinya tadi ya. Pembelajaran distance learning saat ini kawan-kawan ikuti dan tahap evaluasi dari lembaga pelatihan. Tentunya dari wali kelasnya, dari tutornya nanti, dari penguji misalkan, dari coachnya, nah, dari lembaga pelatihan yang melalui pengamatan terstruktur, gitu ya kawan-kawan. Termasuk kehadiran dan sebagainya. Nah, itu bagian dari sikap perilaku. Kemudian instansi asal peserta pada saat eh, masa aktualisasi dan tentunya PKTBT. Nah, ini juga memberikan penilaian atasan langsung khususnya. Nanti juga memberikan penilaian selama aktualisasi seperti apa. Kemudian ada 20%. Bentar ya kawan-kawan. Baik, saya lanjut. Selanjutnya ada evaluasi akademik 20%, di mana ini diperoleh dari 10% belajar mandiri yang sebelum kawan-kawan distance learning dan pembelajaran distance learning ini. Nah, itu ada evaluasi akademiknya. Bobotnya 10% juga. Nah, kemudian ada evaluasi aktualisasi di mana ada 2 komponen, yaitu rancangan aktualisasi berupa seminar dan evaluasi pelaksanaan aktualisasi. Ada seminar juga, bobotnya 30%. 30% dan 30%. Nah, ini lumayan menentukan. Kemudian yang terakhir ada evaluasi PKTBT, penguatan kompetensi teknis bidang tugas 15% tadi, yang nantinya juga akan mempengaruhi hasil kelulusan. Nah, ini kelulusan peserta, kawan-kawan dinyatakan lulus paling rendah dengan nilai cukup memuaskan. Ada ditunda seperti apa, apabila kurang memuaskan, tidak lulus apabila tidak memuaskan. Nah, memuaskan atau tidaknya itu seperti apa tes nilainya? Jadi slide berikutnya. Nah, ini ketidakhadiran peserta ya. Jumlah ketidakhadiran peserta maksimal adalah 6 sesi atau 18 JP atau kalau diakumulasi 2 hari. Tapi ini bukan hak untuk diambil ya kawan-kawan. Sekali lagi bukan hak untuk diambil. Digunakan pada saat mendesak saja. Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa pembelajaran ini lebih banyak asinkronus. Oleh karenanya, sayang sekali kalau pada sinkronus tidak hadir. Sebaiknya sebisa mungkin hadir. Masalah nanti kawan-kawan ada kegiatan yang mendesak, misalkan ya. Ternyata ada harus terbang. Nah, itu kan beda. Terbang kan tidak mungkin bisa online. Nah, itu hal-hal yang mendesak seperti itu. Kalau hal-hal yang lain, sebaiknya tetap hadir. Karena pada saat sinkronusnya itu hanya singkat, 2 jam pelatihan, 3 jam pelatihan. Gitu. Nah, ini kualifikasi penilaian peserta tadi yang saya sampaikan. Ada sangat memuaskan, memuaskan, cukup memuaskan. Nah, ini passing grade-nya. Dan kurang memuaskan itu ditunda, dan tidak memuaskan itu tidak lulus. Kehadiran itu yang menjadi poin utama, kehadiran. Kehadiran kawan-kawan pada saat sinkronus khususnya. Nah, ini ketentuan remedial juga sudah diatur. Mudah-mudahan tidak ada yang remedial ya. Seperti apa nanti ketentuannya ini bisa dilihat dalam slide. Nah, ini yang terakhir. Ini adalah apa ya, data penyelenggara, di mana tadi Bu Kabid, Bu Putri Handayani sudah menyampaikan arahan,
Tadi juga sudah ada Pak Teddy selaku koordinator ketua tim pelaksana dan saya sendiri. Tadi belum perkenalan ya, saya sendiri koordinator ketua tim standarisasi dan mutu dan kerjasama di keseluruhan dan fungsional. Nah, kawan-kawan di sini juga didampingi para wali kelas yang nantinya tidak hanya sebagai admin, jadi bukan admin ini, karena ini wali kelas yang memantau kawan-kawan, yang mengatur apa, mengatur jalannya pelatihan, menginformasikan kepada fasilitator, tutor, memberikan penilaian juga beliau sikap perilaku ke kawan-kawan, memberikan informasi. Jadi yang didengar informasi apabila ada perubahan ya para wali kelas ini. Nah, di sini ada Pak Suryadi. Silakan Pak Suryadi bisa bersuara. Terima kasih Mas Ardian eh, atas waktunya yang diberikan. Selamat pagi teman-teman peserta Latsar CPNS Kemenhub gelombang 1. Perkenalkan saya Suryadi dan untuk PIC Angkatan 1 gelombang 1. Ya, terima kasih untuk Terima perkenalannya. kasih Pak Suryadi. Nah, berikutnya angkatan 2 ada Bu Rini, Bu Rini. Silakan Bu Rini. Keluarkan suaranya Bu Rini. Tidak ada ya. Baik, berikutnya Bu Rahma. Silakan Bu Rahma. 1.700. Baik, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Ardian, Ibu Putih, dan juga Pak Teddy. Perkenalkan, teman-teman, saya Rahmawati Nur Cahyani, Wali Kelas Angkatan 3. Untuk itu mohon kerjasamanya. Semoga bisa sampai akhir nanti teman-teman dalam mengikuti Latsar berjalan dengan lancar. Demikian dari saya. Terima kasih, Pak Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahma. Nah, berikutnya Pak Faisal. Silakan Pak Faisal. Ada yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Putih, Pak Ardian, dan Pak Teddy. Salam kenal bagi teman-teman Angkatan 4. Saya Faisal, wali kelas kalian yang Angkatan 4. Semoga kalian semua lancar dan sukses sampai akhir kegiatan pelatihan ini. Terima kasih Pak Ardian. Oke, terima kasih Pak Faisal. Selanjutnya Pak Sumarno Nino. Nah, Pak Nino. Silakan Pak Nino. Ya baik, terima kasih Pak Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalan untuk saya Sumarno sebagai wali kelas Angkatan 5. Nanti adik-adik bisa ketemu ya secara langsung siang pada saat dinamika kelompok jam 1. Terima kasih. Pak Nino kok apa wajahnya nggak kelihatan Pak Nino. Nah, kan gitu Oke, kelihatan ganteng. siap. Oke, terima kasih Pak Nino. Selanjutnya Pak Agus, silahkan. Baik, terima kasih Pak Ardian. Mohon izin Ibu Putih, Pak Ardian, Pak Teddy. Perkenalkan, nama saya Agus Kurniawan. Saya wali kelas di Angkatan 6. Mohon kerjasamanya ya teman-teman agar pelaksanakan Latsar ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Berikutnya Bu Dini, silahkan Bu Dini. Baik, terima kasih Pak Ardian. Mohon izin Bapak Ibu pimpinan. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Saya Dini, wali kelas Angkatan 7. Salam kenal. Oke, baik, terima kasih Bu Dini. Nah, itu ya kawan-kawan tadi ya, sudah perkenalan 7 wali kelas yang nantinya akan mendampingi kawan-kawan selama pelaksanaan Latsar CPNS ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ditanyakan. Silakan karena waktunya masih ada 7 menit. Cukup jelas? Siap, cukup Pak. Oke, cukup. Ini Mbak Lili mana Mbak Lili? Tetangga saya. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan,
Demikian ya kawan-kawan ya, overview gambaran secara umum pelaksanaan latsar yang nantinya kawan-kawan akan ikuti. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, bermanfaat tentunya, dan kawan-kawan bisa lulus dengan hasil yang sangat memuaskan. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, Pak. wabarakatuh. Selamat pagi, Pak.